Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi habibih wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu salli ala sayyidina Muhammad salatan nurul mahalis sima khairin nabina asrafi kulli mursyidin wada' fajbur lila'i fa inni muqtarifun bidila wa mali sanadu ghairu mansidu fil kaunil sya' fi mukiran bil ajaji wa taksiri ma'a kursil ba' wa ala alihi wa sahibadal ijabal habibil muta' wa da'watu bistima wa sarubi himmati ala sirkil amali bijtima wa barik salim taslima kathir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan, terutama kita diberikan panjang umur bita'atillah bi rasulih. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya menjadikan pedoman-pedoman hidup kita
agar kita menjadi orang-orang yang beruntung baik dalam agama, dunia, akhirat kita. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di tempat halaqah majelis ilmu, terutama pada hari Jumat ini, yang mana diajarkan satu ilmu tafsir, bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan dari banyaknya ulama tafsirin yang mengajarkan kitab-kitab tafsir, sehingga sampai datang kepada kita sebagai penyambung lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa keturunan kita, bahkan duria-duria dari empat turun ke atas sampai ke bawah, keluarga kita, sahabat kita yang terkait dan terlibat yang sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, dan yang telah mendahului kita, mungkin orang tua kita yang hidup maupun yang mati, terutama yang khususnya yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya di dalam alam kuburnya dan meluaskan alam kuburnya. Mudah-mudahan dapatkan nafahat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka bahagia kelak saat dibangkitkan pada yaumil qiyamah bersama-sama baginda kita Nabi Syafi' Musyafa' Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya bersama-sama. Mudah-mudahan kita di belakang panji atau bendera Nabi kita Muhammad SAW, agar kita semua masuk di dalam golongan-golongan ahli surga. Dan hajat-hajat kita, terutama urusan dunia, baik ekonomi, baik rumah tangga, baik hal-hal yang memberatkan kepada kita sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segera. Dan hutang-hutang yang sudah melilit kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, mudah-mudahan juga segera dicepatkan untuk melunaskan dan mendapatkan ridhonya dari Allah Ta'ala. Amin. Terutama diberikan sehat walafiat dalam agama, dunia sampai akhirat kita, dan jadikan dengan taat terus menerus kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma syurna bi ibratin nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah zahiran wa batinan wal mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salawat serta salam dan pujian-pujian kepada baginda kita Nabil Awali wal Akhir Nabi Muhammad SAW bersama ahli bait dan keluarganya dan sahabatnya kesemuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali balasan rahmat yang deras kepada kita sekalian sampai balasan yaumil qiyamah. Mudah-mudahan syafaat yang besar itu diberikan kepada kita sekalian dan berkumpul sama orang-orang yang solehin dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah surga dengan penuh selamat dan aman dari segala yang aman. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah menginjak dari ayat atau surat An-Nahl yang sebelumnya sudah sampai kepada ayat 13. Maka kita teruskan sekarang ayat yang ke-14. Wa qaluhu ta'ala wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul mawlana azim wa rasulih. Yang mana artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar kepadanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.
Kalau kita perhatikan dari ayat ini, yang sebelumnya adalah bab tafakur. Bab tafakur itu artinya Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai khalifah, yang mana disebut sebagai khalifah itu karena akalnya. Maka akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita fungsikan dan kita gunakan akal itu bukan hanya memikirkan sesuatu kepentingan hidup, artinya mengurusi dunia saja. Karena pertama ayat ini sebelum jauh-jauhnya Allah Ta'ala dalam ayat yang lain menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak dijadikan jin dan manusia ini untuk ibadah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ibadat, berarti dalam ibadah ini kalau kita ambil kalimat jamak, ibadah ini luas. Jadi kalau sholat termasuk ibadah, orang berzikir ibadah, ya. Orang membaca Al-Quran ibadah, orang bekerja ibadah. Jadi kalau kata-kata ibadah itu luas sekali pengertiannya, bukan hanya sembahyang. Kalau ibadah ini yang dimaksudkan dari orang-orang tadi cukup sholat atau cukup sembahyang, atau disebut sebagian umum pada umumnya menyatakan Islam keseluruhan atau Islam kafah, mencukupi Islamnya itu, yaitu rukun Islam yang kelima, sempurna Islam haji. Jadi sesudah syahadat kemudian mengerjakan sholat, berpuasa dan zakat sampai puncaknya haji, ini Islam kafah dalam pengertian syariat yang disebut Islam. Kalau hanya terbatas dari pengetahuan manusia dari Islam ini saja, berarti belum masuk dalam kategori syarat-syarat yang dikuatkan lagi. Artinya bagaimana kita bersyahadat yang benar. Mungkin kalau kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, benar, itu ikrar. Tapi persaksian syahadat itu menurut ulama tasawuf, menurut ulama sufi, menurut ulama-ulama, yang mana syahadat yang sebenarnya ini pengakuan dalam Islamnya ini melaksanakan taat dohir dan batin. Jadi bukan sekedar mengatakan kita kawin baca syahadat sudah selesai, tapi pengakuan kita terhadap bahwa benar Allah itu ada, bahwa Nabi Muhammad itu utusan, itu dilaksanakan dohir wal batin, bukan lidahnya saja. Kemudian sholat dalam pengertian yang sebenarnya bukan sholat yang dimaksudkan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak mengerti amal, atau disebut Islam taklid, ikut-ikutan. Karena kita bapak ibu kita Islam, bapak ibu kita sholat, bapak kita ibu itu sembahyang, kita ngerjakan apa yang namanya sembahyang. Tetapi yang dikatakan sholat yang dimaksudkan ulama-ulama tauhid, ulama sufi, atau dipandang dari segi ilmu, sholat yang bisa menghadirkan kekhusyukan. Kalau hanya sholat bentuknya yang kita baca takbir fatihah kita dan ruku dan sujud sampai akhir, tanpa menghadirkan bahuduril qalb, arti menghadirkan hati,